Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Raniasari, NIM 2021-11546, kelas A Manajemen. Di sini saya akan menjawab pertanyaan untuk UTS Bahasa Indonesia. Yang pertama, yaitu jelaskan berdasarkan temuan mahasiswa di lapangan, faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kesalahan penulisan ejaan. Berikan contoh kesalahan ejaan yang sering muncul. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kesalahan penulisan ejaan, yaitu 1. Interferensi bahasa ibu. 2. Penguasaan kosakata yang kurang. 3. Kurangnya minat baca. Dan contohnya adalah Indonesia, yang sekarang menjadi Indonesia. Kos menjadi kos, pakai T. Malas menjadi malas, pakai E. Kemudian, yang kedua, bagaimana langkah membedakan kutipan langsung dan kutipan tidak langsung dalam proses pengutipan? Jelaskan dan berikan contohnya. Yang pertama, kutipan langsung. Kutipan langsung adalah kutipan yang diambil dari sumber literatur secara utuh atau sempurna tanpa mengurangi bentuk kalimatnya dan intisari tulisannya. Kemudian kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung adalah sebagai model kutipan yang dilakukan dengan cara mengambil ide pokok atau gagasan dari sebuah tulisan. Nah, pembeda di sini ada tulisan, kalimat, struktur, dan kemudahan kepanjangan. Nah, contohnya di sini yaitu kutipan langsung seperti kalimat berikut ini. Mendukung pendapat ini, Kristal 1987,344 mengatakan bahwa tujuan penerjemahan adalah memberikan padanan makna antara bahasa sumber dan bahasa sasaran. Kemudian contoh kutipan tidak langsung. Penelitian Suteja 2012 menunjukkan bahwa partisipan mempunyai sikap positif terhadap peer reviews dalam kelas penerjemahan. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apa perbedaan dari biografi dan bibliografi? Jelaskan disertai dengan contohnya. Biografi adalah tulisan riwayat hidup seseorang dari lahir sampai sekarang, baik masih hidup atau sudah meninggal. Kemudian bibliografi. Bibliografi merupakan alat penelusuran biografi. Nah, ini adalah contoh biografi dari B.J. Habibie, Presiden ketiga Republik Indonesia. Ada orientasi, peristiwa penting, dan reorientasi. Kemudian ada contoh bibliografi. Ada pada daftar pustaka. Untuk 1 orang dan untuk 2 orang. Kemudian pertanyaan yang keempat, apa perbedaan makna antara kata pukul dan jam? Jika dilihat dari penggunaan untuk menunjukkan kata pergantian waktu. Jelaskan disertai dengan contoh kalimatnya. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari, jam dan pukul bisa dipakai secara bergantian. Tapi pemakaian ini tidak benar. Bahasa Indonesia yang baku mempunyai panduan penggunaan kata jam dan pukul yang tepat.
Kata jam seharusnya dipakai untuk menunjukkan masa atau jangka waktu. Contoh, kami bekerja selama 8 jam sehari. Nah, di sisi lain, kata pukul mengandung pengertian saat atau waktu yang tertentu. Contoh, rapat itu akan dimulai pada pukul 10.00. Kemudian, pertanyaan yang kelima, bahasa berdasarkan hakikatnya merupakan sistem bunyi bermakna. Jelaskan pernyataan berikut, pernyataan tersebut, dan apa kaitannya antara sistem bunyi bermakna dengan pengguna bahasa. Yang pertama, hakikat bahasa berdasarkan sifat sebagai sebuah sistem. Dikatakan sebagai sebuah sistem karena bahasa memiliki susunan yang berpola secara teratur yang terbentuk oleh unsur ataupun komponen yang saling berhubungan secara fungsional. Kemudian hakikat bahasa, pada bunyi tidak sembarang bunyi. Jadi bunyi yang dimaksud adalah bunyi yang diucapkan dari alat ucap manusia berupa fon dan fonem. Hakikat bahasa memiliki makna. Jadi dalam berkomunikasi dengan orang lain, setiap kalimat, pesan, atau kata yang mereka ucapkan memuat makna. Kaitannya dengan pengguna bahasa adalah sistem atau lambang simbol bunyi yang berkembang berdasarkan suatu aturan yang disepakati oleh pemakainya. Setiap lambang bahasa memiliki makna atau konsep. Karena setiap lambang bunyi itu memiliki atau menyatakan suatu konsep atau makna. Maka dapat disimpulkan bahwa setiap suatu ujaran bahasa memiliki makna. Misalnya, lambang bahasa yang berbunyi kursi mengandung konsep atau makna sesuatu yang dipakai sebagai tempat duduk. Kemudian kata manusia atau human wajib disebut dalam definisi bahasa karena hanya manusia yang bisa berbahasa. Kemudian pertanyaan ke-6. Mengapa sering terjadi kesalahan penulisan tanda koma? Jelaskan disertai 5 contoh kesalahan tersebut. Karena tanda koma banyak disalahkan penggunaannya pada kondisi berikut. Pemisah unsur rincian dalam kalimat. Pada rincian terakhir yang biasanya diikuti kata hubung, sebelumnya tetap diberi tanda koma. Contoh. 1. Barang-barang yang wajib dibawa saat ujian adalah alat tulis, papan kertas, dan kartu ujian. Titik. Kedua, aku hanya membawa buku, tas dan pensil. Titik. Yang ketiga, dia sangat pandai bergaul di luar tetapi, saat diam jika di dalam rumah. Titik. Yang keempat, Ina sangat pandai berbicara dalam sebuah organisasi tetapi, sangat pendiam ketika berada di rumah. Titik. Dan terakhir yang kelima, Adik tidak mau sekolah lagi, karena diejek oleh teman-temannya. Titik. Kemudian pertanyaan yang ketujuh, apa perbedaan dari makna dari tanda titik 2 dengan titik koma? Jelaskan disertai 2 contoh penggunaan tanda tersebut yang benar. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, titik diartikan sebagai noktah pada huruf tanda tanda baca, dan sebagainya. Sedangkan koma adalah tanda baca koma
yang dipakai untuk memisahkan unsur dalam suatu perincian. Memisahkan nama orang dari gelar akademik yang mengiringinya. Kemudian memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimat. Mengapit keterangan tambahan atau keterangan aposisi dalam kalimat dan sebagainya. Di sini perbedaannya adalah tanda titik koma digunakan untuk pengganti kata penghubung, sedangkan tanda titik dua digunakan untuk dialog tertulis. Contoh, tanda titik dua terdapat dalam surat Kitab Al-Quran, surat An-Nisa, titik 2, ayat 12. Contoh yang kedua, aku, buku dan lingkunganku, titik 2, antologi cerpen anak. Contoh titik koma. Yang pertama yaitu hari sudah pagi. Titik koma, ibu bergegas pergi ke pasar. Titik. Kemudian contoh yang kedua, syarat siswa calon peserta penerima beasiswa antara lain 1. Berbadan sehat, titik koma. 2. Jumlah keseluruhan nilai rata-rata di atas 8, titik koma. Kemudian pertanyaan yang ke-8. Jelaskan mengapa sering terjadi kesalahan penulisan huruf miring. Berikan contoh kesalahan tersebut disertai dengan pembenarannya. Kesalahan dalam penulisan huruf miring tidak serta-merta karena kurangnya pemahaman mengenai ejaan dalam bahasa Indonesia. Akan tetapi, bisa jadi karena kurang teliti dalam penulisannya. Bisa jadi juga seorang penulis kurang fokus atau konsentrasi dalam penulisan tersebut. Contohnya, greenhouse, wifi, hotspot, workshop, dan marching band. Seharusnya ditulis miring. Greenhouse, huruf miring, wifi, hotspot, workshop, dan marching band. Seperti ini. Dan terakhir, yaitu jelaskan bentuk kesalahan penulisan konsonan dan vokal pada karya tulis ilmiah. Berikan contoh kesalahan tersebut disertai dengan pembenarannya. Di Kabupaten Pati, selain ditemukan kesalahan berbahasa Jawa pada pemakaian huruf vokal, juga terdapat beberapa kosakata yang salah dalam pemakaian huruf konsonan. Beberapa kosakata tersebut yang masih salah dalam pemakaian huruf konsonan DA, DHA, dan konsonan C pada papan nama pertokoan di Kabupaten Pemalang atau juga bisa di Pati. Contoh, Podomoro seharusnya ditulis Padamara, P-A-D-H-A-M-A-R-A, pakai huruf A. Kemudian Ibu Cipto seharusnya ditulis Ibu Cipta, C-I-P-T-A. Terima kasih untuk yang mendengarkan sampai akhir. Kalau ada salah dalam jawaban, tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.